Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Alif Utama dengan nomor NIM 4112202040. Saya akan mempresentasikan tugas besar pengantar jaringan komputer dengan judul subnetting. Pengertian subnetting adalah subnetting adalah proses membagi alamat jaringan yang lebih besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Tujuan subnetting yaitu untuk mempermudah pengelolaan jaringan besar, meningkatkan efisiensi alokasi IP, dan meningkatkan keamanan jaringan. Dengan subnetting, satu jaringan besar bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih mudah dikelola dan dipisahkan. Contohnya, misalkan kita memiliki alamat 19.168.0/24 dan ingin membagi menjadi beberapa subnet kecil seperti 192.168.1.0/26 atau 192.168.1.64/26 dan lain-lain. Mengapa subnetting itu penting? Menghindari pemborosan IP. Subnetting membantu mengalokasikan IP sesuai kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Subnetting memungkinkan pemisahan trafik jaringan, sehingga lebih sulit bagi perangkat di suatu subnet untuk mengakses perangkat di subnet lainnya tanpa izin. Ketiga, mengurangi kemacetan lalu lintas. Memecah jaringan subnet yang lebih kecil mengurangi jumlah menyangka yang berbagi untuk alamat IP. Proses subnetting, tentukan alamat IP dan subnet max yang akan digunakan. Yang kedua, tentukan beberapa banyak subnet yang diperlukan. Yang ketiga, hitung jumlah bit yang perlu dipinjam untuk subnet. Keempat, bagi jaringan menggunakan subnet max baru. Kelima, tentukan alamat jaringan dan broadcast untuk setiap subnet. Selanjutnya, contoh kasus subnetting. Masalah di sini yang pertama, alamat IP awalnya 192.168.1.0/24. Tujuannya membagi alamat IP ini menjadi 4 subnet. Langkah pertama, tentukan alamat IP dan subnet max. Yang alamat IP awalnya yaitu 192.168.1.0/24. Subnet max awalnya 255.255.0 yang berarti per 24. Langkah keduanya, tentukan jumlah subnet yang diperlukan, lalu tentukan jumlah subnet yang diperlukan. Lalu membagi jaringan ini menjadi 4 subnet. Untuk menentukan beberapa banyak bit yang perlu dipinjam untuk membuat 4 subnet, kita menggunakan rumus jumlah subnet sama dengan 2n per teks tutup buka kurung jumlah subnet tutup kurung sama dengan 2 per jumlah subnet sama dengan 2n, di mana n adalah jumlah bit yang dipinjam untuk subnetting. 2 per n sama dengan 4, maka n sama dengan buka kurung karena 2 per 2 sama dengan 4. Langkah ketiga, tentukan subnet max baru. Membutuhkan 2 bit tambahan untuk membuat 4 subnet.
Oleh karena itu, subnet max awal adalah 2/24 atau 255.255.255.0 tutup kurung, kita tambahkan 2 bit menjadi per 26 atau 255.255.255.192 tutup kurung. Jadi subnet max baru adalah 255.255.255.192. Langkah keempat, visualisasi tabel pembagian subnet. Yang subnet pertama, alamat jaringannya 192.168.1.0/26. Alamat broadcastnya 192.168.1.63. Rentang IP-nya 192.168.11.1 per dikurang 192.168.1.62. Jumlah hostnya 62 host. Subnet 2-nya 19. Subnet 2 alamat jaringannya 192.168.1.64/26. Alamat broadcastnya 192.168.1.127. Rentang IP-nya 192.168.1.65 dikurang 192.168.1.126. Jumlahnya 62 host. Subnet ketiga alamat jaringannya 192.168.1.128/26. Alamat broadcastnya 192.168.1.191. Rentang IP-nya 192.168.1.129 dikurang 192.168.1.190. Jumlah hostnya 62. Subnet keempat 192.168.1.192/26. Alamat broadcastnya 192.168.1.1.255. Rentang IP-nya 192.168.1.193 dikurang 192.168.1.254 sama jumlah hostnya 62 host. Setiap subnet memiliki 62 alamat dengan subnet max per 26, tetapi dua alamat pertama dan terakhir dalam setiap subnet digunakan sebagai alamat jaringan dan alamat broadcast, sehingga hanya 62 alamat host yang tersedia. Kesimpulannya, dengan menggunakan subnetting, kita berhasil membagi satu jaringan 192.168.1.0/24 menjadi 4 subnet yang lebih kecil. Dengan 62 alamat IP host di setiap subnet, teknik ini memungkinkan kita untuk mengelola dan mengakumulasikan alamat IP dengan lebih efisien dalam jaringan besar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.